Genap 4 tahun ROG ngembangin smartphone gamingnya, penasaran gak sih apa aja yang udah dicapai oleh ROG saat ini? Nah, dengan dirilisnya ROG Phone 6 terbaru, ini adalah bentuk dari rangkuman 5 generasi ROG Phone. Jadi, apa aja yang menarik dari HP gaming yang satu ini? Yuk kita bahas di 5 hal yang harus kalian ketahui tentang ROG Phone 6 bareng gua, Daniel. Let's go! Nah, ROG atau Republic of Gamer pastinya udah nggak asing lagi ya di kuping para gamers. Tapi buat kalian yang mungkin baru tahu atau baru nyemplung nih di dunia gaming, ROG sendiri didirikan di tahun 2006 oleh Asus untuk brand gaming mereka. Nah, untuk ROG Phone sendiri itu yang pertama dirilis pada tahun 2018. Jadi kalau bisa dibilang 4 tahun lalu dan sekarang itu udah masuk generasi ke-6 atau lebih tepatnya ke-5 kali ya karena versi 4 itu kan di skip. Nah, untuk ROG Phone 6 sendiri ini ada 2 versi yang masuk ke Indonesia ya, yaitu ROG Phone 6 dan ROG Phone 6 Pro. Jadi apa aja yang baru dan menarik dari ROG Phone 6 ini? Yuk kita bahas ke poin-poin pentingnya. Yang pertama, ROG Phone 6 dan 6 Pro keduanya menggunakan chipset terkencang dari Qualcomm saat ini ya, yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1. Bedanya itu ada di RAM dan storage-nya. Untuk ROG Phone 6 reguler itu ada 2 pilihan storage, 8256 dan 12256 GB. Sedangkan versi Pro-nya itu ada varian 18 GB RAM. Gede banget. Nah, yang gue bahas sekarang itu versi ROG Phone 6 yang 8128 GB. Tapi tetap ya, performance-nya itu nggak main-main. Kita lihat dulu dari pengetesan benchmark AnTuTu 9, HP-nya ini bisa dengan gampang nembus 1.110.000 di kondisi suhu ruangan normal. Dan makin tinggi lagi ketika dipakein cooler bawaan. Nah, yang bikin heran adalah performa sekencang ini punya stabilitas yang gede. Lewat pengetesan 3D Mark Wildlife Stress Test, ROG Phone 6 dapat 95% stability, yang artinya itu ngejalanin aktivitas berat apapun dalam jangka waktu yang lama itu performanya tetap konsisten. Kok bisa sih dapat skor setinggi itu tapi tetap stabil? Jawabannya adalah cooling system baru yang ROG sebut itu GameCool 6. Mereka kini menggunakan 3 lapis pendinginan yang ngecover chipset dan PCB, yaitu vapor chamber, graphite sheet, dan boron nitride thermal compound. Susah banget ya namanya ya. Nah, semua bahan ini baik dalam penghantar panas ya. Ditambah posisi chipset itu berada di tengah-tengah HP, yang bikin pembagian panasnya itu jadi lebih maksimal. Posisi chipset yang ada di tengah ini juga kasih nilai plus saat kita pakein coolernya, karena udara dingin itu langsung kena ke sasarannya. Nah, untuk ngetesin real life performance-nya, gue mainin 3 game berat dengan settingan yang mentok kanan dan cooler yang terpasang di HP-nya. Nah, pertama kita tesin dulu dari Apex Legends. Di sepanjang game, itu frame rate-nya konsisten di 58-60 FPS. Saat ramai pun, itu sama ya, nggak ada terjadi penurunan FPS sama sekali. Lanjut lagi ke game kedua, yaitu Diablo Immortal, yang mana kali ini terjadi penurunan frame rate ke 30-an FPS, terutama saat memasuki area baru, seperti dari kota keluar ke arah Battlefield. Hal ini terjadi kemungkinan karena transisi dari gamenya yang memang masih ada bug. Tapi untuk battle gitu, frame rate tetap mulus di 59 FPS. Terakhir adalah Genshin Impact yang mana gue tesin di 3 skenario, yaitu perkotaan, pegunungan, dan battle. Nah, di perkotaan dan pegunungan, frame rate itu bisa naik turun ya, antara 40 ke 50 FPS. Bahkan saat battle, itu frame rate memang bisa drop ke 30-an FPS. Tapi dari awal sampai akhir bermain Genshin Impact, itu rata-rata ada di 50-an FPS. Nah, kita juga ngetesin perbandingan gaming dengan dan tanpa Aero Active Cooler 6 pada game Genshin Impact. Yang mana setelah dites, ada penurunan suhu pada sistemnya sebesar 3 derajat dan tetap ngejaga suhu di sekitar 38 derajat. Which is suhu yang adem banget dan pastinya nggak bakal ada throttling pada performanya. Penggunaan cooler di HP-nya juga ngebuat ROG Phone 6 semakin gaming ya, karena ada 4 tombol tambahan nih pada coolernya yang kasih kita shortcut lebih pas kita main game. Dan stand-nya juga berguna untuk taruh HP-nya saat kita main game-game idle gitu, kayak misalnya di Ni no Kuni. Nah, notes-nya Aero Active Cooler 6 itu pakai konektor yang berbeda dengan generasi sebelumnya, yaitu USB-C, yang mana sebelumnya pakai 5-pin connector. Jadi kalian yang punya Aero Cooler Active 5 itu sayangnya tidak bisa digunakan di HP ini.
Walaupun begitu, teknologi bypass charging itu tetap ada di ROG Phone 6, yang mana bakal kepake banget saat kita maraton gaming. Nah, buat baterainya sendiri, ROG Phone 6 ini pakai kapasitas baterai 6000 mAh yang tahan sekitar 15 jam untuk pemakaian sehari-hari. Itu gokil ya. Ngecas juga ngebut dengan 65 watt hypercharge-nya yang bisa isi baterai dari 0 ke 100 sekitar 45 menit. Hal kedua yang harus kalian ketahui adalah layar ROG Phone 6 yang kini dapat refresh rate lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu 165 Hz. Wow! Layarnya sendiri pakai AMOLED panel dengan resolusi Full HD Plus yang di-cover sama Corning Gorilla Glass Victus. Mungkin kalian ada yang penasaran nih, ada nggak sih game mobile yang support 165 Hz? Jawabannya ada, tapi memang nggak banyak ya. Contohnya Relic Run dan Brawler Stars. Nah, gua harap sih game-game shooter kayak PUBG, Apex Legends, atau CODM itu mendukung refresh rate tinggi ya, karena berasa apa ya, mubazir aja gitu punya HP dengan refresh rate tinggi, tapi nggak bisa dimaksimalin untuk game-game kompetitif. Walaupun begitu, layar AMOLED-nya ini punya kualitas yang mantap ya, plus layarnya juga udah kompatibel dengan HDR content, kayak Netflix atau YouTube yang bikin nontonnya itu jadi lebih bening di mata. Tapi lebih menarik lagi soal stereo speakernya nih, karena kualitas suara yang dikeluarin dari HP ini tuh mind blowing, vokalnya jernih, bassnya bulat, dan treble-nya juga enak gitu di telinga, pas gitu ya. Bahkan gue berani bilang kalau speaker ini tuh lebih bagus di compare dengan iPhone 13 Pro atau S22 Ultra. Oh ya, kita juga bisa atur audionya lewat pengaturan Audio Wizard dengan skenario efek yang sudah tersedia secara default, atau bisa juga manual via equalizer. Dari segi desain, ROG Phone 6 tetap ada style yang gaming banget ya. Ada sedikit penambahan estetik, yaitu di bagian layar kecilnya ini nih, namanya Matrix LED di bagian belakang yang bisa kita custom animasinya. Plus nggak lupa juga kamera frame yang semakin besar ya, semakin gede. Dan khusus untuk ROG Phone 6 Pro, layar belakangnya itu pakai panel AMOLED. Nah, bahan bodinya sendiri ini ngebawa durabilitas seperti pendahulunya. Kokoh dan premium saat digenggam karena pakai bahan kaca dengan aluminium frame. Satu tambahan baru adalah fitur IPX4 atau tahan cipratan air buat si HP-nya. Tapi secara overall genggamannya memang berasa tebal dan berbobot, ya wajar sih ya karena baterai dan cooling sistemnya yang butuh space lebih, dan gua rasa gamer juga bakal santuy-santuy aja sih demi HP yang dingin gitu ya. Lanjut ke bagian samping HP-nya, ROG Phone 6 punya dua tombol ultrasonic kapasitif kayak R1 L1 gitu ya. Kalau misalnya kita main konsol, itu buat shortcut pas kita ngegame. Namanya adalah R Trigger 6 yang sekarang punya fitur motion ya. Jadi kalau misalnya kita gerakin ke atas atau ke bawah, itu juga bisa jadi shortcut. Oh iya, selain gesture tadi, HP-nya juga bisa kita remas-remas ya kayak gini buat shortcut komen kayak begini nih. Nah, walaupun HP ini adalah HP gaming, tapi dari segi kamera ROG juga maksimalin ya. ROG Phone 6 pakai triple kamera dengan 50 megapiksel wide lens dengan sensor Sony IMX766. Terus ada ultra wide lensnya dengan 13 megapiksel dan 5 megapiksel untuk macro lens. Nah, di bagian depan itu ada 12 megapiksel selfie kamera. Dan secara overall, menurut gua ini adalah kamera yang bagus banget untuk sebuah smartphone gaming ya. Nah, untuk jepretan kamera utamanya, detail objek itu bisa ditangkap dengan baik dan warnanya juga natural. Cuman memang shadow-nya ini ke arah pekat gitu ya. Jadi di area terang pada subjek itu berasa kurang cerah aja. Dan portrait mode-nya sendiri ini punya potongan rapi dengan beauty yang menyala secara default. Nah, tapi tanpa beauty mode-nya sendiri itu wajah memang udah kerasa lebih mulus aja gitu ya. Sedangkan night mode-nya sendiri ini surprisingly oke. Exposure foto dinaikin sambil mempertahankan detail dan sedikit ngeredam noise-nya juga. Lanjut ke lensa kedua, yaitu ultrawide dengan luas tangkapan yang lebar dan detail dari gedung itu masih terlihat. Cuman memang ada perubahan warna ke arah soft dibandingkan kamera utamanya. Dan lensa terakhir di bagian belakang adalah makro yang bisa kita gunakan untuk foto objek dari jarak dekat kayak begini nih. Dan untuk kamera selfie-nya sendiri, ini asik ya buat kita ajak wifi bareng temen nongkrong atau pas kita gaming-gaming, kita mengabadikan momen, itu karena frame-nya yang lebar. Jadi secara overall, gua sih demen ya dengan jepretan yang diambil pakai ROG Phone 6 ini, termasuk sistem kamera mobile yang capable banget.
Terakhir, yang harus kalian ketahui tentang ROG Phone 6 adalah UI yang digunakan, yaitu ROG UI berbasis Android 12. Jadi sebenarnya ini adalah stok Android-nya bisa dibilang yang dikasih skin gaming ala ROG gitu. Interface-nya didominasi dengan warna yang kontras kayak hitam biru atau biru merah saat ini yang ada di X-Mode. Nah, gue sendiri nggak masalah sama tema kayak gini, tapi kalau memang kalian nggak demen, ada tema lain kok yang lebih natural. Nah, di sini juga kita bisa temuin Armoury Crate dan Game Genie untuk ngedukung aktivitas gaming. Lewat Armoury Crate, ini kurang lebih sama ya kayak di laptopnya, dimana kita bisa monitoring kinerja HP dan temperatur hardware-nya secara real time. Selain itu, ada juga pengaturan lighting sampai air trigger yang bisa kita atur di aplikasinya. Oh iya, pas masuk ke apps Armoury Crate, entah kenapa back sound-nya itu kayak Stranger Things gitu ya. Nah, Game Genie sendiri ini bisa dibilang jadi versi Armoury Crate saat kita masuk ke dalam game. Kita bisa atur komen-komen penting saat kita main, kayak misalkan pantau real-time info, itu bisa. Nah, satu lagi yaitu tentang gamepad ROG Kunai 3 yang bikin pengalaman gaming itu makin seru dan makin asik lagi. Kita bisa mengkontrol game apapun dengan fitur Asus Game Genie Key Mapping, jadinya berasa kayak kita main game konsol beneran gitu dengan mekanik yang lebih seru. Nah, kesimpulannya adalah buat hardcore mobile gamer, ini bisa dibilang smartphone terbaik yang bisa kalian beli di pasaran saat ini. Bukan cuma performanya aja yang monster, tapi desainnya juga garang dan support untuk software-nya juga oke banget. Game apa aja itu bisa dilibas dengan HP ini dengan lancar dan adem. Adanya tombol kapasitif di bagian atas juga kasih fleksibilitas saat kita gaming. Dan baterai yang gede ini kasih kita ruang untuk ngegame lebih lama. Nggak cuma itu, dari segi desain juga semakin cakep karena ada LED screen yang mana kita bisa custom juga animasinya. Nah, peningkatan refresh rate di bagian layar 165 Hz itu kasih smoothness yang lebih baik pas kita gunakan sehari-hari atau pas kita gaming. Dan adanya fitur splash resistance itu bisa kasih rasa aman aja untuk kita gunakan HP-nya sehari-hari. Satu yang jadi notes adalah penggunaan refresh rate tinggi pada HP-nya yang menurut gue itu masih mubazir ya. Karena sedikit game-game yang mendukung refresh rate setinggi 160 Hz saat ini. So ya, semoga makin banyak nih game-game yang support refresh rate tinggi, jadi kita juga bermainnya lebih maksimal. Oke, sekarang soal harga. ROG Phone 6 dijual di Indonesia dengan harga 10.999.000 untuk varian 8256 dan 13.999.000 untuk varian 12.256 GB. Nah, kalian juga bisa dapetin HP-nya itu di Eraphone, Urban Republic, ROG Store, Asus Online Store, Asus Exclusive Store, Eraspace, dan JD ID. Sedangkan untuk ROG Phone 6 Pro itu bisa mulai kalian pre-order dari tanggal 24 Oktober dengan harga 18.999.000 eksklusif di Eraphone, Urban Republic, ROG Store, Asus Online Store, Asus Exclusive Store, Eraspace, dan Tokopedia. Plus, dengan kalian pre-order, kalian juga bisa dapetin hadiah tambahan kayak misalkan Aero Active Cooler 6, Devil Case, dan backpack ROG X Iconic Esports. Gokil ya? So, gimana menurut kalian soal ROG Phone 6 dan ROG Phone 6 Pro? Mari kita lanjutkan di kolom komentar aja. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa ya, di like-nya dan ini subscribe juga, share juga ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyariin HP gaming terbaik di Indonesia saat ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Kebalik. ROG. Aku gamer. Ini menjadi apa ya? Bukti kalau aku gamer. Aku gamer. Guys, aku gamer guys. Aku gamer guys.